Oke, Bapak Ibu, Oke, Bapak jadi Ibu, jadi UP, UP, UP UP kita ini adalah UP kita berbasis berbasis domisili. domisili. Artinya bahwa Artinya bahwa UP itu UP itu dilaksanakan dilaksanakan secara secara daring atau daring secara atau secara online online di masing-masing tempat masing tinggal tempat Bapak tinggal Ibu, Bapak. ya. Nah, tempat tinggal Tempat ini tinggal tidak ini tidak dibatasi pada dibatasi pada rumah, tidak rumah, ya, tidak ya, tetapi bisa tapi bisa misalkan di misalkan di sekolahan sekolahan atau atau di di hotel hotel atau di atau di tempat-tempat yang tempat-tempat yang memiliki memiliki jaringan internet jaringan yang internet yang bagus, ya, karena karena pelaksanaan UP pelaksanaan UP secara daring secara ini daring ini mengandalkan jaringan mengandalkan jaringan internet, internet. ya. Maka dari itu pastikan bahwa Pastikan tempat bahwa yang tempat yang Bapak Ibu Bapak gunakan Ibu gunakan ini memiliki memiliki jaringan jaringan internet yang internet yang baik baik sehingga tidak sehingga tidak mengganggu mengganggu jalannya jalannya UP ketika UP Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu nanti mengerjakan mengerjakan soal. soal. Jadi syarat Jadi syarat utama utama adalah adalah adanya adanya jaringan jaringan internet di internet tempat Bapak Ibu Bapak Ibu melaksanakan UP. melaksanakan. Selanjutnya Selanjutnya perangkat, perangkat, ya, ya, perangkat yang perangkat Bapak yang Ibu Bapak Ibu persiapkan. persiapkan. Yang pertama adalah Pertama laptop, adalah laptop, ya. ya, Laptop, ya, laptop, ya, spesifikasinya adalah spesifikasinya adalah layar minimal layar 10 minimal in. 10 inch, Kemudian menggunakan menggunakan sistem operasi sistem operasi Windows, ya, Windows, minimal adalah Windows minimal 10, dari ya. 10, ya, Atau kalau atau menggunakan menggunakan Mac Mac itu itu yang yang versi 10. 10. Kemudian memiliki Kemudian minimal 2 minimal GB RAM, RAM, memiliki memiliki minimal 10 minimal GB 10 GB storage, storage, memiliki ini ini dilengkapi Audi dilengkapi ini Audi ini tidak harus, ya, tidak harus, ya, karena nggak memakai audio untuk audio. ujiannya. Jadi kalau Jadi misalkan kalau misalkan audio laptopnya audio bermasalah, nggak masalah. nggak masalah. Kemudian memiliki Kemudian baterai memiliki dalam keadaan baterai dalam berfungsi dengan keadaan baik, ya. Artinya tanpa tanpa dicas laptop Bapak Ibu itu bisa menyala. Nah, kadang kan ada laptop yang harus dicas, ya. Kalau nggak ya, kalau dicas ini nggak bisa nyala. Nah, itu bahaya, ya, karena ya, ketika nanti tiba-tiba listrik mati, ya, tidak punya cadangan baterai, ya wassalam, ya, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ujian. Ya, maka gunakan perangkat laptop yang baterainya berfungsi dengan baik. Kemudian perangkat yang kedua adalah handphone, ya. ya. Handphone ini Handphone harus ini sudah sudah terpasang terpasang aplikasi Zoom, aplikasi Zoom, ya. Nah, ya. jadi HP yang HP Bapak yang Ibu Bapak gunakan itu gunakan harus itu sudah harus sudah terpasang terpasang atau terinstall terinstall aplikasi Zoom, aplikasi Zoom. ya. Kemudian Kemudian yang ketiga adalah ketika kuota dalam internet, kota internet ya. Nah, koneksi internet yang stabil, yang kuota stabil internet minimal adalah 10 giga, 10 ya, minimal 10 giga. Misalkan kalau internetnya menggunakan tethering HP, ya, nah, ya, maka di maka dalam di HP dalam itu, HP ya, itu eh, harus tersedia minimal tersedia 10 minimal 10 giga paket giga data, paket data. ya. Kemudian yang Kemudian selanjutnya ada yang yang selanjutnya keempat, yang itu adalah keempat itu tripod, adalah tripod. ya, tripod. Tripod Tripod ini tripod ini digunakan untuk eh, apa ya, tempat HP, ya. Jadi nanti posisinya adalah yang ada di depan Bapak Ibu adalah laptop yang digunakan untuk digunakan mengerjakan soal UP. HP. Kemudian HP itu HP nanti itu nanti digunakan untuk digunakan untuk kepengawasan. Jadi pengawasan. HP itu nanti posisinya ada di Posisinya samping ada di kanan samping atau kanan samping atau kiri samping Bapak kiri, Ibu, ya, dengan jarak 1 sampai 2 meter. 2 meter. Nah, agar mudah di dalam mengatur posisi HP, maka gunakanlah tripod, ya, karena nanti misalkan pengawas coba geser ke sini Pak, nah itu akan gampang Akan gampang untuk digeser ketika geser menggunakan ketika tripod, tripod. ya. Ya, Itu itu perangkat yang harus perangkat yang harus disiapkan. Yang disiapkan. pertama Yang laptop, yang pertama kedua laptop, yang HP, kedua HP, yang ketiga yang jaringan internet ketiga yang stabil, yang stabil, keempat yang adalah keempat adalah tripod, tripod. ya. Ini Ya, harus ini harus dipersiapkan Bapak Ibu, disiapkan. ya. Ya, Itu itu untuk untuk perangkat perangkat ujian. ujian.
Selanjutnya, ya, jadi sebelum mengikuti UP ini menyiapkan laptop ya sesuai spesifikasi tadi, kemudian handphone untuk pasang aplikasi Zoom, kemudian koneksi internet, ya, kemudian menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman dengan pencahayaan yang cukup, ya. Ya, karena nanti waktu ujian itu 3 jam, ya 3 jam, maka harus berada di ruangan yang nyaman, duduknya juga nyaman ya, jangan sambil bungkuk ya. Nah, jadi posisikan senyaman mungkin. Ruangan juga harus disiapkan ruangan yang tenang. Ya, jangan sampai nanti misalkan di rumah ya, ternyata di rumah ada tangga yang punya gawe mantu misalkan. Nah, itu kan akan terdengar sound system yang menggelegar ya. Nah, itu nanti malah mengganggu konsentrasi dan mengganggu yang lain, peserta yang lain, malah bahaya. Jadi pastikan tempat ini harus tenang ya, tidak ada kebisingan gitu. Begitu juga ketika di sekolah ya, jangan sampai di ruang kelas tetapi sampingnya ada pembelajaran. Nah, itu nanti bisa jadi ketika siswanya rame itu nanti akan mengganggu konsentrasi Bapak Ibu dan mengganggu konsentrasi peserta yang lain. Satu pengawas itu nanti akan mengawasi 20 mahasiswa ya. Jadi satu ruang Zoom itu nanti akan ada 20 peserta gitu. Akan diawasi oleh satu pengawas mengawasi 20 peserta gitu. Sehingga ketika itu tadi terjadi ada di tempat itu ada yang bising begitu, itu nanti akan mengganggu peserta yang lain. Nah, ini menyediakan meja kursi tripod dengan jarak kurang 2 meter dari kamera Zoom HP ya. Meja ini harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas itu gunakan yang transparan ya, tidak boleh pakai gelas yang tidak transparan. Obat-obatan silahkan disiapkan. Kalau sedang sakit misalkan harus minum obat, silahkan disiapkan, boleh. Kemudian kertas kosong boleh untuk coret-coretan ya. Kemudian 1 buah alat tulis ya. Selain itu semua tidak boleh ada yang ada di atas meja. Nah, kemudian ini peserta memasang atau menginstal aplikasi SEB dan file konfigurasi SEB. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengunjungi alamat kacabenggala.uny.ac.id ya, ini sudah saya informasikan di grup ya, kacabenggala.uny.ac.id. Garis miring UPPPG. Nah, ini Bapak Ibu akan melihat beberapa pilihan ya. macOS ini digunakan untuk ketika Bapak Ibu menggunakan laptop berbasis Mac ya, Apple ya. Nah, itu pilih yang macOS ini. Kalau laptopnya berbasis Windows berarti pilih yang ini. Nah, di dalamnya ini sudah ada aplikasi SEB dan file konfigurasi. Jadi aplikasi SEB itu yang nomor 1 ini, file konfigurasi itu yang nomor 2 ini. Nah, ini yang dimaksud file konfigurasi SEB itu adalah yang file yang nomor 2 ini. Nah, ini silahkan di-download, kemudian diinstal. Setelah hasil diinstal, kemudian ini di-download dan dibuka. Ya, mulai UPPPG. Setelah itu nanti memasukkan password UPPPG, ya, kemudian login, memasukkan nomor ujian, nomor peserta, ya, yang ada di formulir pendaftaran, ya.
di sini juga ada panduan aplikasi ujian. Ya. Nah, ini panduan install aplikasi SEB-nya. Silakan ini dibaca, dicermati ya. Jadi kalau ada kendala, gimana cara installnya? Silahkan baca ini. Di sini sudah ada panduannya, sudah ada step-stepnya, bagaimana langkah-langkahnya sudah ada. Ya, jadi jangan tanya pengawas dulu, Pak, gimana cara installnya? Nah, berarti belum baca ini. Ya, nah, ini baca dulu, dipahami dulu. Ya, sebelum tanya ke pengawas. Oke, ini nanti saya lanjutkan nanti ya. Saya selesaikan dulu yang ini. Itu ya, jadi terus sudah memasang atau menginstal aplikasi SEB dan konfigurasi. Kemudian peserta bersama diri untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ada 2 sesi ya. Sesi yang pertama itu dimulai jam 8, sesi yang kedua itu di jam 1. Nah, tinggal Bapak Ibu itu ikutnya di sesi yang mana, apakah di sesi 1 atau di sesi 2. Di formulir pendaftaran UKM PPG di situ sudah ada pembagiannya ya, dapat sesi 1 atau sesi 2. Silakan dilihat di formulir pendaftarannya. Kemudian bergabung dalam grup WA yang sudah dibuat pengawas ya. Di formulir pendaftaran itu ada link WA, link grup WA. Silakan itu diklik, nah nanti bergabung di situ. Ya. Oke, kemudian saat pelaksanaan yang pertama peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan dari pengawas ya. Nah, nanti akan ada proses verifikasi ya yang dilakukan oleh pengawas. Kemudian menyetujui fakta integritas yang ada di sistem. Nanti fakta integritas ada di sistem ujian. Sebelum memulai ujian itu nanti Bapak Ibu diminta untuk mengklik fakta integritas selain fakta integritas yang Bapak Ibu buat. Ya. Kemudian peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak boleh dibantu oleh orang lain atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Enggak boleh tengok kanan kiri, harus fokus menatap layar monitor laptop. Kemudian selama pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu terpental dari Zoom, hilang dari pantauan kamera Zoom, pengawas nanti akan menghentikan proses ujian Bapak Ibu. Ya, maka pastikan bahwa Bapak Ibu selalu berada pada jangkauan kamera Zoom HP. Kemudian peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Selanjutnya setelah pelaksanaan, nanti ada kuesioner yang harus diisi oleh para peserta. Nah, kemudian ini tata tertib ya. Yang pertama, peserta harus sudah memasang aplikasi SEB dan file konfigurasi. Ya. Peserta yang belum memasang pada saat hari H pelaksanaan, maka akan dibatalkan ujiannya. Nah, ketika ada kendala penginstalan, silakan hubungi pengawas masing-masing. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Kemudian jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom. Jadi posisi Zoom, posisi HP itu berada di samping kanan kiri ya. Bukan depan tapi kanan kiri. Meja harus dibersihkan dari barang selain laptop, botol gelas air minum transparan, obat-obatan, tas kosong atau alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Saya harus mengikuti mengawasi dalam proses verifikasi. Nah, di dalam proses verifikasi ada dokumen yang harus dikirim Bapak Ibu kepada para pengawas, yaitu KTP, formulir pendaftaran UKM PPG atau kartu ujian itu. Nah, kemudian fakta integritas yang sudah ditandatangani,
Kemudian foto selfie, ya. Foto selfie ini ketika 30 menit sebelum ujian, ya. Itu foto selfie kemudian dikirimkan melalui Japri ke nomor WA pengawas masing-masing, tidak boleh melalui grup, ya. Atau mungkin ada beberapa pengawas yang membuatkan link Google Form untuk mengumpulkan berkas itu. KTP, fakta integritas, formulir pendaftaran, dan foto selfie. Kadang ada pengawas yang membuat link Google Form untuk mengumpulkan itu. Kalau tidak ya berarti dikirim lewat Japri ke WA pengawas. Nah, ini apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi tidak sesuai petunjuk peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi, maka proses ujian akan dihentikan sementara waktu, ya, sampai ada konfirmasi dari peserta, ya. Jadi misalkan tiba-tiba internet mati, ya, jaringan tidak ada, otomatis keluar dari Zoom. Nah, itu nanti pengawas akan menghentikan sementara waktu pengerjaan. Kemudian setelah dikonfirmasi, ditelepon mungkin oleh pengawas, ya, kenapa tidak ada di Zoom. Nah, misalkan internetnya, jaringan internetnya hilang misalkan, maka diminta untuk segera mencari jaringan internet. Ya, dikasih waktu 15 sampai 30 menit. Ketika tidak bisa mengatasi, ya pengawas segera untuk menghentikan ujian Bapak Ibu. Itu juga dengan kendala-kendala yang lain. Ini malah maksimal 5 menit ini, ya. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut terselesai dalam waktu maksimal 5 menit. Jadi dalam waktu 5 menit itu harus, ketika ada kendala harus segera teratasi. Selanjutnya peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri, tidak dibantu oleh orang lain. Ini tadi ya, HP yang digunakan disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan suara. Tetapi untuk Zoom ini harus disetting unmute, ya. Jadi mikrofonnya diaktifkan untuk Zoom-nya, ya. Kalau untuk nada HP ini di posisi hening. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP. Serta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP. Nah, serta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Nah, maka sebelum ujian silakan Bapak Ibu ke toilet dulu, pipis dulu ataupun air besar dulu, ya, agar tidak mengganggu fokus ujian. Dilarang makan atau merokok, ya, saat mengerjakan ujian. Peserta dibolehkan minum air putih dari botol yang transparan. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan, ya. Jadi pengawas itu bisa menghentikan sistem ujian Bapak Ibu jika Bapak Ibu melakukan kecurangan. Ini jika terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, nah, nanti akan ada penundaan atau penjadwal yang akan diatur lebih lanjut. Jika ada gangguan server ujian, panitia akan menginformasikan kepada peserta ujian. Nah, jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Ya. Nah, jadi harus segera teratasi ketika tiba-tiba koneksi internet terputus. Pelanggaran dan sanksi. Nah, ini misalkan peserta lupa mematikan suara HP, tiba-tiba ada yang telepon, ya, nada deringnya bunyi gitu. Nah, maka akan diperingatkan oleh pengawas. Peserta berpakaian tidak sopan, peserta diingatkan oleh pengawas untuk berganti pakaian. Pelanggaran sedang, peserta terlambat masuk ruang Zoom. Nah, ini peserta dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus. Peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian. Nah, sanksinya peserta dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan tugasnya, ya, maka tetap menunggu waktu selesai, ya. Nanti akan tertutup secara otomatis, ya, ketika
waktu sudah selesai 180 menit. Pelanggaran berat serta menyimpan atau menyebarkan sebagian atau seluruh soal UP. Peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP. Kemudian bisa dibantu pihak lain. Nah, ini juga peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Kemudian peserta memasukkan data. Nah, peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM. Ada misalkan yang memasukkan data, misalkan antara foto dengan KTP yang dikirim itu tidak sesuai. Nah, atau yang mengerjakan anaknya, tetangganya, nah itu nanti akan didiskualifikasi, dinyatakan tidak lulus. Nah itu beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan UP. Selanjutnya untuk informasi aplikasi ujian ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dilihat di sini tadi ya. Di kacabenggala.uny.ac.id. Nah, di sini di bagian panduan peserta. Ya, silakan download aplikasi ujian pada laman kacabenggala.uny.ac.id. Ini kalau menggunakan Windows 10 berarti pilih yang ini ya. Pilih jenis aplikasi ujian sesuai operasi perangkat laptop. Misal jika menggunakan perangkat sistem Windows, klik pada menu Windows 10 11. Setelah di-download kemudian diinstal ya. Jadi dua file ini di-download dulu. Setelah itu diinstal yang file 1 SEB. Ini diinstal ya. Nah, ini dicentang, kemudian install, kemudian diklik yes, ya, kemudian tunggu prosesnya. Ya, nanti ketika berhasil menginstal aplikasi itu nanti akan ada keterangan installation successful complete. Ini sudah berhasil diinstal. Kemudian close. Setelah itu buka yang file 2 mulai. Ya, diklik file 2 mulai, diklik 2 kali biasanya. Nah, kemudian proses, kemudian masukkan password. Di situ diminta untuk memasukkan password. Passwordnya adalah ini UPPPG, huruf kecil semua, ya. UPPPG. Kemudian diklik confirm. Nah, nanti akan tampilannya seperti itu. Untuk saat ini, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah sampai pada tampilan ini. Ya. Untuk saat ini, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah sampai pada tampilan ini. Ya. Nah, kalaupun masih misalkan ada keterangan, misalkan Bapak Ibu memasukkan nomor daftar ujian dan kode validasi ini ada yang salah, itu karena sistem belum dibuka. Ya, mungkin besok baru dibuka. Ya. Nah, kemudian diminta untuk memasukkan nomor daftar ujian dan kode validasi. Ya, ini ada di formulir pendaftaran Bapak Ibu di pojok kanan atas. Ya. Di pojok kanan atas itu ada keterangan nomor daftar ujian dan kode validasi. Nah, ini contohnya ya. Nah, nomor daftar ujian dan kode validasi ada di pojok kanan atas. Silakan masukkan nomor ini ke dalam aplikasi ujian. Di sini. Setelah itu proses, kemudian nanti silakan login. Setelah login nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silakan masukkan nomor daftar ujian dan kode validasi yang ada di formulir. Ya, masukkan lagi yang ini tadi ya. Masukkan lagi. Kemudian kode masuk. Ya. Kode masuk ini nanti akan disampaikan oleh pengawas. Ya. Jadi setelah memasukkan nomor daftar ujian dan kode validasi, kemudian kode masuk ini atau nomor token ini nanti akan diberikan oleh pengawas. Ya.
Setelah itu, setelah dimasukkan, kemudian diklik login, ya. Nah, setelah diklik login nanti akan sampai pada tampilan ini. Silakan ini diklik. Saya menyuci fakta integritas ini diklik, ya. Setelah itu kemudian diklik proses. Setelah diklik proses, ya, kemudian tampilan seperti ini, kemudian diklik mulai. Setelah itu Bapak Ibu sudah sampai pada soal ujian. Pastikan bahwa bidang studi yang ada di sini itu sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu, yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam. Kemudian di sini nanti akan ada waktu, ya, waktu yang akan berjalan mundur, ya, di sini. Nah, 180 menit. Kemudian di sini ada identitas peserta, ya, nama, foto. Kemudian di sini ada navigasi nomor soal, ya. Jadi bisa dilewati, misalkan setelah mengerjakan nomor 1, Bapak Ibu mau loncat ke nomor 10 misalnya. Klik saja angka 10 di sini. Ya. Setelah mengerjakan nomor 10, mau mengerjakan nomor 25 misalkan. Klik saja nomor 25. Ya. Untuk menjawab soal, diklik salah satu jawaban yang Bapak Ibu anggap benar. Misalkan jawaban menurut Bapak Ibu jawabannya B, maka diklik jawaban B di sini di samping ini kan ada lingkaran kecil ini diklik, kemudian diklik simpan atau ragu-ragu. Diklik walaupun diklik ragu-ragu, ya, ini jawaban Bapak Ibu sudah tersimpan oleh sistem secara otomatis, ya. Jadi walaupun diklik ragu-ragu, jawaban Bapak Ibu sudah tersimpan secara otomatis di sistem. Kenapa di sini ada pilihan ragu-ragu? Di sini adalah untuk menandai. Ya, jadi misalkan di soal nomor 1 Bapak Ibu klik ragu-ragu. Nomor soal yang di sini, angka yang ada di sini nanti akan berwarna kuning. Kalau Bapak Ibu klik simpan, maka akan berwarna biru. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan 120 soal, Bapak Ibu bisa meneliti kembali. Oh, mana angka yang masih berwarna kuning? Misalkan tadi nomor 1 masih berwarna kuning. Oh, berarti nomor 1 itu tadi saya masih ragu-ragu. Maka bisa diulangi lagi. Diklik nomor 1 lagi, soalnya lagi, kemudian difikirkan lagi jawabannya. Ketika waktu selesai dan masih ada yang berwarna kuning, artinya masih ada yang jawabannya ragu-ragu, tidak masalah. Ya, jawaban sudah tersimpan oleh sistem walaupun ragu-ragu. Itu kemudian selanjutnya, nah ini ya tadi ya. Kalau yang simpan itu biru, yang ragu-ragu kuning. Nah, ketika waktu habis nanti akan muncul tampilan ujian telah berakhir. Silahkan menghadiri sesi ujian dan mengisi kuesioner sesuai arahan pengawas. Kuesioner nanti akan dikirim oleh pengawas di grup WA. Oke, ini contoh formulir pendaftaran. Oke, itu Bapak Ibu untuk penjelasan teknis pelaksanaan ujian pengetahuan yang Bapak Ibu akan laksanakan besok Sabtu dan besok Jumat ada uji coba. Wajib untuk diikuti oleh semua peserta. Uji coba mulai jam 8 sampai jam 11. Nanti akan diinformasikan oleh pengawas di grup masing-masing. Oke, silakan jika yang